Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudara John Kimon tentang para pemimpin dan Bapak Prabowo yang karena isu tentang rekening yang nggak aktif digelontorkan semacam itu belum lengkap. Anda ingin menjatuhkan atau protes dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Berarti Anda belum dalam tahap bisa spiritual yang belum bisa menangkap energi. Jangan gunakan ambisi dan rasa obsesi Anda untuk menjadikan satu proses tanpa melakukan panca indera atau indera keenam yang bisa diaktifkan karena rasa Anda yang bisa mendeteksi atau intuisi yang sudah mendekati jiwa-jiwa terpilih. Saya memang udah lama berita seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya memang menunggu-nunggu. Jadi saya menjawab ini bukan karena saya takut atau menjelaskan pada Anda, karena apa yang saya jelaskan ini memang perlu. Sekiranya yang bisa menangkap apa yang akan menjadi penjelasan saya tidak menjelaskan itu karena mungkin Anda tidak nutut ya, karena didasarkan kebencian kepada presiden tanpa bisa melihat energi yang terpancar dari beliau. Karena Anda terobsesi ingin menjadi Satrio Piningit dan menganggap Pak Prabowo adalah saingan. Anda salah besar. Lihatlah melalui mata, telinga, dan rasa Anda. Betapa bobroknya negara ini yang Anda sebut sebagai Konoha itu tidak pantas. Karena Anda adalah salah satu pemuja Konoha. Jadi jangan ucapkan itu. Ini Nusantara. Dan diisi oleh rakyat Konoha seperti penjenengan-penjenengan yang tidak bisa menangkap energi melalui spiritual yang bersih. Karena spiritual penjenengan dikotori oleh ambisi. Apa bedanya seandainya yang jadi pejabat atau atasan itu Anda? Mungkin akan lebih buruk. Tahu? Nggih. Yang dilakukan, kenapa terjadi misalkan rekening yang tidak aktif itu akan dinonaktifkan, kan bisa dibuka kembali. Dan bagaimana meskipun datanya sekarang tidak berupa kertas atau bisa diakses oleh misalkan Amerika yang yang digosipkan sekarang ini. Anda tahu nggak? Amerika adalah musuh Cina. Dan Indonesia dengan pimpinan Bapak Prabowo bukan orang yang bodoh. Beliau merendahkan diri, menyembunyikan kejeniusannya. Salah satu strategi dan menumpas kebusukan yang sudah mengakar di negara ini tidak bisa sulapan, bos. Semua butuh proses, butuh strategi, butuh pancingan, butuh ranjau-ranjau, karena ini adalah perang yang tidak terlihat oleh bajingan-bajingan, oleh tikus-tikus Nusantara. Coba percaya pimpinan Anda, jangan syukur minta sulapan, kecuali Anda ada antek dari korup yang ketakutan tertangkap korupnya. Tahu maksud saya? Spiritual pasti paham dan menerima segala masukan itu secara bersih dan memakai logika, rasa, intuisi.
Jangan karena Anda ingin menjadi satrio piningit lalu menentang yang benar. Jangan karena Anda adalah orang gelap. Ya jelas gelap itu menantang yang cerah dengan menggunakan mencari apa yang bisa dijadikan celah untuk menikam atau mencemarkan atau menjatuhkan. Dipahami? Orang awam memang tidak tahu, jadi tidak perlu tahu apa yang harus dilakukan. Dan pemerintahan dengan pimpinan atau pucuk kepala menikah tidak harus laporan kepada orang-orang awam. Tugas-tugas orang awam adalah bisa menangkap energi. Ya kalau tidak bisa menangkap energi, ya terima kalau diri Anda memang orang awam. Jangan syukur protes. Dipahami? Dengan Anda berambisi dan dengan bukti nyata, Bapak Presiden sudah menghapuskan berapa koruptor. Tidak dengan lugu begitu saja, bos. Semua perlu strategi. Kalau sampai tidak bisa berstrategi, ibaratnya catur, main catur. Gak bisa ujuk-ujuk langsung menang. Tergantung lawannya. Sedangkan master catur yang dilawannya juga master. Jadi perlu strategi. Kalau perlu mengumpankan semacam itu kalau Anda tahu permainan catur. Jangan suruh keluar dorong perang jaluk menang. Aneh. Apalagi yang bicara itu adalah dalam ranah spiritual. Kemudian orang-orang mental tikus itu akan mengatakan, gak usah emosi, gak wes. Anda jangan ketakutan begitu, terlihat. Semangat dengan emosi dan mencerahkan orang yang tidak pintar itu sulit sekali. Karena orang tidak pintar itu sulit bisa menerima satu masukan. Contoh, kenapa orang menyembah Tuhan harus menghadap ke barat? Apakah Tuhan hanya ada di barat? Kalau Tuhan sedang berada di timur, berarti Anda membokongi Tuhan yang sedang berada di timur. Karena Tuhan tidak hanya di kiblat. Anda kadang menyatakan mengkafir-kafirkan orang. Tidak sadar Anda sendiri kafir. Menganggap menyembah batu, Anda sendiri menyembah kotak hitam. Apa bedanya? Hanya istilah ukoro. Dan cara politik menyiasati, mempengaruhi, menyihir orang-orang yang tidak bisa berpikir. Oke? Orang awam akan menganggap saya emosi karena tidak punya ini. Dan misalkan Bapak Presiden tidak membantu di Palestina misalnya gitu. Karena Bapak Presiden melindungi rakyatnya. Jika kita membantu negara berperang yang sedang berperang tanpa memperdulikan orang lain, kita sama saja mengajak permusuhan, menganggap membuat gap-gap blok-blok menuju peperangan. Sedangkan kita, presiden kita, melindungi rakyatnya dengan tidak ikut campur, tapi tetap dengan sesuatu yang tidak bermusuhan dengan siapapun. Bagaimana kalau gara-gara kita membela salah satu pihak, kita ikut dibom? Dipahami? Dan channel Unik Lala bukan untuk para pengecut yang ininya jongkok. Yang awam diam saja, gak usah rame, percayakan. Beliau pilihan Tuhan yang akan menyelamatkan Nusantara. Apalagi di Nusantara ada faham Satrio Piningit dari Jangka Jayapaya. Tidak usah rame, tidak orang awam, cukup diam, saksikan. Kalau ada selamat pasti ada selamat. Jika tidak bisa diam, Anda mungkin tidak selamat di akhir zaman ini. Rahayu.